Bapa, kami tahu Engkau hadir di tengah kami. Ini waktumu bagi setiap kami. Tidak ada satupun yang Engkau lewatkan. Biar kami menerima, menangkap, dan mengalami terobosan dalam setiap hidup kami. Tuhan Engkau yang membuka pintu, dan pintu ini sudah terbuka. Datanglah, bekerjalah bagi setiap hidup kami. Bahwa kami next level, bahwa kami mengalami Engkau. Bukan hanya kami mau mendengar, tapi kami rindu sungguh mengalaminya. Dan bagi setiap kami, bagi gereja ini, sungguh-sungguh kami semua mendapatkan pewahyuan impartasi dari Engkau. Segalanya hanya bagi kemuliaan-Mu. Pakailah alat yang sederhana ini untuk menyatakan isi hati-Mu. Kau mengurapi, mewahyukan diri-Mu bagi setiap kami. Segala pujian, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu saya duduk di sini, sebelum saya sharing tentang tema yang kita naikkan yaitu menarik berkat Tuhan. Saya ingin sharing sesuatu dan ini di luar dari jadwal saya. Dan sama halnya istri saya juga mendapatkan hal itu. Saya ingin sharing tentang waiting room, ruang tunggu. Karena ini sangat penting, karena saudara seringkali kita salah mengerti tentang mengapa kita mesti menunggu. Mengapa kita harus ditempatkan di ruang tunggu. Apa tujuan Tuhan? Kok kenapa Tuhan begitu lama? Kok kenapa enggak cepat saja Tuhan? Kenapa saya harus mengalami ini? Kenapa orang lain mengejekku? Mengapa jawaban Tuhan seperti begitu lambat? Dan menunggu Tuhan itu tidak hanya sulit, tapi terkadang tampak tidak mungkin. Dan waktu kita menunggu, itu artinya kita perlu menyesuaikan akan rencana kita dan rencana Tuhan. Waktu kita dengan waktu Tuhan. Dan kita percaya bahwa rancangannya dan waktunya itu yang terbaik. Seringkali kita merasa Tuhan begitu lambat. Padahal Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dan dia juga tidak pernah terlalu cepat. Jadi penyesuaian ini sangat menjadi begitu penting di ruang tunggu. Kalau saudara menunggu sambil gelisah, saudara menunggu sambil tidak percaya, saudara menunggu sambil menggerutu, maka orang tidak akan pernah bisa mengalami terobosan itu. Tidak pernah bisa menarik berkat Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Respon dan sikap hati. Saya percaya kerinduan gereja ini adalah saya melihat bahwa beliau rindu seluruh jemaat. Itu benar-benar mereka mengalami terobosan, termasuk terobosan keuangan. Amin. Dan saya pun juga selalu, sebab setiap level butuh terobosan. Tapi setiap level kadang-kadang harus melewati ujian. Dan ruang tunggu adalah satu masa di mana ujian itu harus menghasilkan. Dari sana kita mengerti tentang posisi kita. Kalau saudara bertanya, bagaimana sih alam ruang tunggu itu? Menunggu tidak dapat dihindari. Pada saatnya kita harus menunggu. Pada satu titik itu menunggu sesuatu yang dari Tuhan. Jangan berkata bahwa ketika saudara menunggu berarti saudara tidak bekerja. Tuhan sedang bekerja dan Anda sedang bekerja. Tapi Anda bekerja dengan iman, dengan kesabaran. Amin. Mungkin hasil tidak terlihat saat saudara menunggu. Tapi hasil di dalam saudara sedang dikerjakan. Waktu kita tahu bahwa kita sedang menunggu. Saudara akan menjaga imanmu. Saudara akan bertumbuh secara ke dalam. Saudara akan punya pewahyuan, pengenalan akan Tuhan.
lebih dalam dari saat saudara akan melihat jawaban Tuhan. Kalau saudara baca kitab Ayub begitu luar biasa. Diuji Tuhan begitu luar biasa. Dan paling banyak ditulis apa saudara? Pasal 1 adalah ketika dia diberkati Tuhan. Tapi di ayat pasal 1 yang sama, kemudian dia kehilangan banyak hal di hidupnya. Semua hartanya habis, istri anak-anaknya meninggal, dan dia kena penyakit, borok di sekutur tubuhnya, bau busuk, dan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Bahkan istrinya marah dengan dia. Saudara, dari pasal 2 sampai dengan pasal ke-41, apa yang terjadi? Di sana Ayub menuliskan, itu yang saya katakan waiting room. Di sana dia mengenal siapa dirinya. Di sana dia berjalan dengan iman sekalipun tidak melihat. Kadang-kadang kalau mungkin kita yang jadi Ayub, kita akan menulis banyak kisah kesuksesan kita. Tapi Ayub menulis banyak kisah air mata. Ketika saya baca kisah tentang Ayub, Tuhan berkata, aku turut merasakan. Terlalu mudah untuk Tuhan memberkati kita. Tapi Tuhan perlu mempersiapkan kita untuk sebuah berkat yang besar. Seorang jenderal harus mengalami ujian sebelum dia dipercayakan perkara yang besar. Tahukah saudara bahwa berkat yang besar itu adalah sebuah kekuasaan yang kalau kita tidak sungguh-sungguh dipersiapkan, maka kekuasaan itu bisa korup. Kekuasaan itu bisa disalahgunakan, kekuasaan itu untuk kemuliaannya, untuk keuntungannya pribadi. Padahal kekuasaan itu diberikan punya tujuan, yaitu kita mengerti agar kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau saudara tidak mengalami itu, makanya Ayub berkata, dulu aku kenal Tuhan dari kata orang tuanya, dan lain sebagainya. Tapi sekarang aku sendiri mengenal akan Tuhan. Di ruang tunggu, apakah saudara semakin mengenal akan Dia? Saya punya satu masa, yaitu ruang tunggu dalam hidup saya. Yaitu ketika saya tahun 2000, belum jadi gembala sidang, masih penginjil dan pengusaha. Sebab saya jadi gembala sidang tahun 2010. Dan saat itu waktu saya sedang mengalami, saya punya utang 3 miliar. Tiba-tiba saja tahun 98 krisis moneter, saya ekspor kayu justru untung banyak karena dolar naik. Tapi satu keputusan yang salah saya buat, yaitu utang yang tadinya dolar harusnya sudah ke rupiah, utang bank, itu saya tetap minta ke dolar karena saya pikir hasilnya dolar. Jadi saya tidak terlalu menikmati akan hasil itu. Tapi tahun 99 tiba-tiba hilang semua market. Tidak ada sama sekali pembeli. Dan akhirnya semua kayu itu, kami dulu pabrik kayu, kami harus olah kembali. Padahal sudah jadi, diolah jadi yang lebih kecil. Semua barang-barang dijual lebih murah. Karena kenapa? Ada yang harus dibayar. Memang saya tidak mengutang bank, tapi saya mengutang kepada supplier. Keadaan tiba-tiba berubah. Singkat cerita, tahun 2000 habis semua. Dan pada saat itu, saya berdoa. Kalau saudara lihat nyamuk Anopheles, gayanya bagaimana? Nukik begini. Setiap kali saya berdoa bisa berjam-jam seperti nyamuk Anopheles. Pabrik sudah tidak bisa jalan. Karyawan sudah tidak ada yang kerja. Sekalipun mereka mau kerja tanpa digaji, sudah tidak ada order sama sekali. Dan saya seperti nyamuk Anopheles setiap kali berdoa. Berjam-jam. Saya setiap kali seperti kata Tuhan, seperti perempuan yang sakit pendarahan. Dan butuh 2 tahun waiting room. Sampai ketika saya berdoa selalu minta. Sampai saya berkata seperti Habakuk, sekalipun pohon zaitun tidak berbuah. Sekalipun. Bahkan saya berkata, sekalipun kau tidak menjawabku, aku tetap mengiring kau. Di dalam 2 tahun ini, apa yang terjadi dalam hidup saya? Saya mulai, saudara, melayani
sekalipun jalan kaki. Kadang-kadang 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo. Pulang balik, butuh 4 jam, jalan kaki, 5 jam, jalan kaki, pulang, pergi ke sana, pulang. Jadi selalu pulang tengah malam, badan saya hitam, kurus. Dari yang tadinya punya beberapa rumah, beberapa mobil, semua dijual. Tidak ada yang sisa. Bahkan cincin kawin kami sudah dijual. Tapi hari itu yang luar biasa adalah hadirat Tuhan kembali dalam hidup saya. Saya bertanya, Tuhan mengapa? Aku harus membersihkan semua mamon, cinta akan uang di hidupmu. Dan Tuhan satu kali di sebuah ibadah, di sebuah gereja, tidak ada AC gereja itu. Orang yang datang kurang lebih 400-500 orang menurut perkiraan saya. Dan saya bilang, Tuhan panas sekali. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, kau yang harus menabur. Tuhan seperti menguji hati saya. Saya bilang, saya enggak punya uang. Tiba-tiba saya ingat kemarin ada satu orang yang mau lantai kayu. Dan saya pikir langsung, ya namanya pebisnis ya, tahu harga satu HC berapa, kira-kira butuh berapa di dalam ruangan itu, dan tiba-tiba kalkulasi saya, kok bisa pas harganya. Dan saya colek istri saya di samping, Ma, Tuhan bicara ke saya untuk nabur AC. Istri saya bilang, uangnya mana? Kemarin ada yang tawar, kalau itu jadi mau enggak kita berikan? Istri saya bilang apa? Itu hanya sedikit. Tidak bisa membayar utang kita 3 miliar. Dan kalau Tuhan pun mau berikan. Otak saya tahukah saudara? Saya pengen bayar listrik. Saya pengen uang itu pakai buat usaha. Mulai lagi kerja setelah 2 tahun. Tapi saat itu, ini nunggu 2 tahun saudara, belum pernah lihat duit. Yang ada apa? Jual semua barang. 2 tahun belum pernah lihat duit. Kalau saudara tidak kenal Tuhanmu, Anda pasti berkata, ini setan. Boleh Pak saya turun ke bawah? Saya biasanya suka jalan-jalan saudara ya. 2 tahun saya tidak pernah lihat uang sejumlah itu. Jadi singkat cerita dalam 2 tahun itu benar-benar bergumul, makan sederhana. Hari-hari ini saya sering makan minta anak-anak nasi putih, telur ceplok 1 pakai kecap. Saya coba makan, apakah rasanya masih sama? Ataukah saya sudah berubah? Ternyata rasanya masih sama, puji Tuhan. Kalau saya sudah tidak bisa makan, saya berkata, waduh ini sudah bahaya. Karena kadang-kadang damai sejahtera, sukacita, hadirat Tuhan bergantung pada duit. Bergantung pada keadaan, pada makanan. Padahal itu bukan itu saudara. Amin. Dan hari itu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan untuk apa? Setelah kami menabur, Tuhan bilang seperti ini, aku perlu mengeluarkan mamon dalam hatimu. Oleh sebab itu, Tuhan mengajar seperti janda Sarfat, mempersembahkan lebih dulu kepada Elia. Wah, mudah untuk Tuhan memberkati. Tapi bisakah di ruang tunggu engkau lulus ujian dan setelah itu engkau mengikuti apa yang Tuhan mau? Karena ketika Tuhan mempercayakan, kalau saudara tidak lulus, saudara tidak akan melakukan. Kami berdua, sejak awal saya masih pemuda memberi perpuluhan dari 5.000 rupiah. Dan saya beritahu anak saya Ivan, di dalam perusahaan sebelum kamu mengambil bagianmu, berikan pada Tuhan bagiannya lebih dulu. Kalau boleh lebih, berikan. Dan itu bagian Tuhan, milik Tuhan, bukan milik kita. Sebab semua yang kita miliki, itu dari Dia. Kalau saudara kekuatan itu bisa membuka open doors. Ketika saudara mempersembahkan, saudara tahu, Tuhan uji pertama kali. Saya dapat uang yang kedua kali.
Tuhan bilang lagi, nak boleh enggak kau persembahkan? 2 kali Tuhan uji, saya persembahkan semua. Saya tanya kepada istri, sudah lakukan. Itu juga tidak bisa membayar utang. Yang ketiga, Tuhan saya terima lagi, Tuhan suruh persembahkan lagi. Hal yang lain kepada yang lain. Saya pikir papa saya butuh, karena papa saya gembala sidang, gereja kami butuh dan yang lain. Tapi kita harus mengalirkan kemana yang Tuhan mau. Amin, tapi terlebih ke dalam gereja. Hari itu saudara, apa yang terjadi? Setelah itu hanya butuh 6 bulan untuk melunasi semua utang yang ada. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. 6 bulan. Yang awalnya saya berkata, Tuhan bagaimana bisa? Yang Tuhan kirim tahu saudara, orang Israel datang. Yang awalnya saya hampir tidak percaya bahwa dia. Tapi begitu saya tahu bahwa dia tinggal di Belgium dan dia adalah orang Israel, orang Yahudi. Saya tahu ini Tuhan. Dan dia berkata apa? Saya ambil semua barangmu. Saya berikan harga 10% lebih tinggi dari yang sebelumnya. Dan saya mau tempatkan orang. Dan mulai saat ini seluruh produksimu saya ambil. Apakah kau setuju? Saya berkata, setuju Pak. Jangankan tambah 10%, tidak tambah pun atau kurang pun dalam hati saya mau. Tapi Tuhan itu tahu bagaimana cara memberkati. Tahukah saudara, waktu saudara sudah tidak terikat pada uang, justru uang itu yang datang mengikutimu. Ulangan 28 ayat 1, mari kita lihat. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi kalau saudara mau diangkat oleh Tuhan, satu rahasianya, hidup benar, hidup suci, hidup kudus. Itu rahasia di mana berkat mengikutimu. Hiduplah takut akan Tuhan. Jangan kau dalam pergumulan, tapi masih hidup dalam persinahan. Suka nonton porno lagi, suka lakukan ini dan itu. Bagaimana Tuhan mau memberkati? Bagaimana engkau bisa berdiri dan Tuhan membuka pintu, mengirimkan berkat mengikutimu. Ayat yang kedua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang diperintahkan kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Amin. Amin. Jadi Tuhan mengirimkan berkat. Dan menjadi bagianmu, kata The King James, mengikutimu. Segala berkat akan dikirimkan kepadamu dan akan mengikutimu. Saudara, dan jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Jadi simpel. Kalau saudara ingin cepat-cepat mengalami pintu terbuka, bukalah pintu hatimu dan undanglah Raja Kemuliaan. Hiduplah sungguh-sungguh dalam pertobatan. Amin. Jangan bertengkar. Sudah tidak ada uang, berantem lagi di rumah. Bagaimana pintu terbuka? Jangan sudah tidak ada uang, saudara macam-macam lagi pergi bergaul dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Bagaimana pintu terbuka? Saatnya untuk kau meninggalkan semua yang lama dan mulai cari Tuhan sungguh-sungguh. Mulai kembali melayani Tuhan. Dan saat itu sekalipun mungkin engkau akan menunggu, tetapi apa yang saudara tunggu itu pasti, saudara. Ada beberapa berkat di ruang tunggu yang saya coba. Yang pertama, yaitu yang tadi,
yang menunggu tidak dapat dihindari, tapi pada satu titik kita harus menunggu, tetapi yang kita tunggu adalah Tuhan bekerja dan itu pasti. Yang kedua, menunggu itu tidak selamanya. Saudara bisa baca di 2 Korintus 4 ayat 17, Roma 8 ayat 18. Menunggu itu tidak selamanya. Penderitaan itu tidak selamanya. Mari lihat ketika engkau menderita sebagai opportunity di mana Tuhan akan punya cerita di dalam hidupmu. Dulu waktu kami belum mengerti mengapa saya harus banyak mengalami. Istri saya pernah bicara, Pak, saya sering kali kumpul dengan keluarga, sering kali kumpul dengan teman-teman. Tidak ada orang yang punya cerita yang begitu luar biasa. Dari satu penderitaan pada penderitaan berikutnya, satu ujian kepada ujian yang berikutnya. Seperti kita. Waktu kita mengalami, kita kadang tidak mengerti. Tapi percaya itu harus menjadi bagian kita. Karena ketika saudara sudah melewati, Tuhan akan membukakan rahasianya. Kadang-kadang waktu saudara mengalami, kok tidak perlu mengerti Tuhan mengapa ini terjadi. Belum, karena saudara belum siap untuk menerima. Yang saat itu saudara hanya perlu iman untuk memegang setiap rema janji Tuhan. Kalau engkau berkata, kalau dia yang mengalami, saya juga mau mengalami. Satu kali anak rohani kami, rumahnya, tokonya mau disita oleh bank. Dan dia berkata begini datang pada saya, Pak, saya mau minta didoakan sambil berlinang air mata mereka berdua. Saya percaya karena Bapak, ini anak rohani saudara, Bapak sudah melewati di mana rumah tadinya mau diambil oleh bank dan kemudian tidak jadi, bahkan sudah bisa dilunaskan. Saya percaya apa yang Bapak sudah bayar, saya pun dimampukan Tuhan untuk menjalaninya. Saya mau toko kami untuk tidak diambil oleh bank. Saya menganga saudara, saya tanya berapa utangmu, dia sebut sekian. Kenapa enggak jual saja dan ambil sisanya? Jangan Pak, ini warisan orang tua. Saudara, di saat itu saya berkata yang kau minta itu sulit, sukar. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya mau saksikan hari ini dia sudah melunaskan utangnya semua. Bahkan bank membuat dia bisa mengurangi setengah dari utangnya. Menghapus seluruh bunga dan dendanya. Benar-benar ajaib apa yang Tuhan lakukan. Dan hari ini semua sudah terlunas. Penderitaan tidak selamanya. Tapi jangan pernah kehilangan mutiara di tengah penderitaan. Karena itulah yang saudara harus hargai. Mutiara tidak akan diberikan kepada babi, kata firman Tuhan. Orang yang tidak menghargai. Ada banyak orang bangsa Israel melewati padang gurun. Tapi mereka tidak mendapatkan mutiara yang Tuhan taruh. Karena setiap kali mereka hanya bersungut-sungut, marah, kecewa dengan Tuhan. Mereka pakai logika mereka. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka hanya mau mujizat Tuhan tanpa mengenal Tuhan. Saudara, pengenalan akan Tuhan adalah mutiara. Yang dimana itu adalah bekal yang seumur hidupmu. Engkau berjalan dengan iman. Itu adalah cerita yang membedakan saudara dengan orang dunia. Yang membedakan engkau dengan pengusaha lain. Karena engkau punya Tuhan. Engkau punya cerita. Engkau punya Tuhan yang kau andalkan. Dan saya percaya saudara akan mengalami terobosan dalam hidup saudara. Yang ketiga, terkadang di ruang tunggu Tuhan menempatkan kita di ruang tunggu. Bertentangan dengan keinginan kita untuk mengizinkan kita berubah. Yunus 3 hari di perut ikan. Supaya dia berubah. Tadinya dia mau disuruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Tapi di perut ikan terjadi perubahan. Saya berdoa kalau saudara sedang dalam ruang tunggu, mari berubah.
Jangan lagi sombong. Jangan lagi ogah-ogah cari Tuhan. Ogah-ogah melayani Tuhan. Perlu dipaksa. Jangan saudara. Tuhan perlu mengubah saya. Dari seorang yang sibuk bisnis. Sampai diambil, sampai mobil tidak ada, motor pun tidak ada. Setiap kali ada uang pasti kami bayar orang. Dari jalan kaki, satu kota kenal kami karena kami pakai selain satu pabrik, kami pakai beberapa pabrik yang lain. Jadi ekspor terbesar di kota itu saat itu. Tapi begitu Tuhan pulihkan, bahkan Tuhan berikan jadi ekspor terbesar bukan hanya di kota Makassar, Indonesia bagian timur. Syarat Tuhan itu lebih dari saudara bayangkan. Tapi yang perlu dipersiapkan adalah diri kita. Perlu selaras dengan Tuhan. Amin saudara. Dan tinggal saudara praktekkan hal itu. Ruang tunggu, izinkan itu mengubahmu di dalam sini. Mengubah pikiran saudara, mengubah hati saudara. Jangan lagi marah, kecewa, bersungut-sungut. Itu perlu diubah saudara. Ganti dengan iman, pengharapan dan kasih di dalam Tuhan. Berkat di ruang tunggu yang lainnya yaitu Tuhan menggunakan ruang tunggu untuk menguji komitmen kita. Dan menumbuhkan iman kita. Menguji komitmen kita. Menguji komitmen kita untuk mengiring Tuhan. Menguji komitmen kita jika Tuhan memberkati. Untuk siapa berkat itu? Jika Tuhan memberkati, apakah engkau sudah mau menjadi berkat bagi orang? Apakah saudara mau setia untuk melayani Tuhan? Atau kemudian sama seperti dulu, menomorduakan Tuhan dan menomorsatukan buat pekerjaan? Mintalah hikmat. Jangan segala sesuatu saudara mesti kerjakan sendiri. Lebih baik ambil pegawai, mintalah para penuainya. Saudara, kami punya ada usaha restoran, awalnya ibu semua yang tangani. Saya berkata, Tuhan kami minta pegawai, orang yang sama bahkan lebih dari ibu. Hari ini Tuhan kirimkan koki-koki yang lebih pintar dari ibu. Lebih kuat, lebih bisa tahan. Ibu tinggal menciptakan hal yang baru, saudara. Punya kepedulian yang sama bahkan lebih. Jadi jangan dihitung, sebab hidup kita adalah untuk melayani. Kalau semua kami kerjakan, pasti kami gak bisa melayani. Tapi kami dirubah Tuhan saat itu. Kami hidup untuk melayani Tuhan. Kami hidup untuk Tuhan. Izinkan saudara bayar gaji. Izinkan saudara bayar manajer, bayar direktur. Minta Tuhan agar hidupmu bisa melayani Tuhan sambil bekerja. Menguji dan memurnikan. Seperti perak kata firman Tuhan. Seperti emas. Sebelum Tuhan memakai saudara. Ya, kalau saudara diberkati dalam bisnis, itu juga dipakai Tuhan. Asalkan bisnis uang saudara dipakai buat pekerjaan Tuhan. Saudara dengar ada kebutuhan, gak usah disuruh. Jadilah orang yang pertama lari. Ya, saudara dengar di sini. Jadilah orang yang pertama maju. Pak, apa yang kurang Pak? Pak, bolehkah saya menabur buat ini? Pak, buat ini. Tidak usah dapat penghargaan, tidak usah buat ini. Karena kita kadang-kadang pengusaha, saya pernah lihat di sebuah gereja Pak. Saya tidak sebutkan. Hari itu kira-kira 10 tahun lebih yang lalu. Dan saat itu gereja itu membuat sebuah proyek dan orang yang menyumbang 10. Saya ingat 10 orang dan semuanya di bawah naik. Disebutkan angkanya satu persatu, diucapkan terima kasih. Tiba-tiba di tahun ini saya bertemu dengan salah satu mereka. Dan dia menjadi jemaat. Tapi ada satu hal yang menggelitik roh saya. Dan saya rasa ini penting untuk saya sampaikan buat setiap kita. Adalah semuanya, 10-nya bangkrut. Saya bertanya Tuhan, why? Why? Kenapa?
karena mereka korup. Pengusaha, jangan pernah kalau kau menabur ingin penghargaan. Jangan pernah tanya uang itu dipakai untuk apa. Saya tidak mau nabur kalau saya tidak tahu itu buat apa. Percayakan hamba Tuhan. Dia punya sendiri tanggung jawab kepada Tuhan. Bagian saudara adalah memberi. Karena Tuhan yang akan memberkatimu dengan cara yang luar biasa. Tulus, beranilah tulus. Percaya. Kalau saudara berani untuk menabur, percaya. Jangan setengah-setengah, percaya sungguh-sungguh. Saudara, saya kaget ketika saya diceritain si ini sekarang begini, si yang itu begini, yang itu. Saya kaget saudara. Itulah saya berkata bahwa kekuasaan berkat Tuhan itu dapat korup. Kalau saudara tidak hati-hati. Orang mencuri kemuliaan Tuhan. Yang harusnya itu bukan bagiannya. Kita diberkati, kita dipercayakan adalah untuk kemuliaannya. Amin saudara. Amin. Saya menyampaikan ini tanpa ada pesan apa-apa. Bahkan di catatan saya pun juga tidak ada. Saya coba mengalir apa yang Tuhan mau tahu. Baru aja tiba-tiba Tuhan bicara tentang ruang tunggu. Dan saya nulis cepat-cepat saudara. Di ruang tunggu juga ada berkat, yaitu kemampuan menunggu. Kemampuan menunggu Tuhan adalah berasal dari iman atau keyakinan saudara dan fokus pada siapa dan apa yang Tuhan akan lakukan. Jadi di ruang tunggu, saudara harus menunggu dengan iman dan fokus. Lihat Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan suruh. Apa yang akan Tuhan ingin kerjakan. Saudara fokus untuk hal ini. Karena kalau saudara tidak fokus, Tuhan kirimkan, saudara tidak didapat iman, itu berlalu. Ya. Tuhan kirim, kalau saudara putus asa, saudara penuhi dengan negatif, Anda akan pikir, gak mungkin ini. Gak mungkin Tuhan kirim bayar ini, aduh gak mungkin. Gak mungkin dia kasih harga 10% lebih tinggi. Kalau saudara tidak dalam standby imanmu, saudara sulit untuk menangkap. Oleh sebab itu penting di ruang tunggu engkau makin dekat Tuhan. Penting untuk dibersihkan yang saudara ingini bukan lagi tangannya, pertolongannya, tapi sungguh-sungguh mengenal akan dia. Saudara kembali jatuh cinta, saudara memelihara hatimu, terus dibersihkan oleh Tuhan di ruang tunggu. Karena itu masa preparing kita untuk saudara dipercayakan hal yang lebih besar lagi. Amin. Berkat dari ruang tunggu. Yang pertama kita belajar untuk mengalami kepercayaan. Percaya kepada Tuhan. Berkat yang berikutnya menunggu. Waktu kita menunggu Tuhan membarui kekuatan kita. Dia seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Dibaharui sayapnya. Dibaharui kekuatannya. Saudara tahu untuk sebuah kepercayaan yang besar. Kalau fondasi di dalammu tidak benar-benar kuat, engkau akan runtuh. Kalau saudara fondasi di dalammu tidak benar-benar dimurnikan oleh Tuhan, saudara engkau akan meninggalkan Tuhan dan menjadi sombong. Dan akhirnya apa? Hancur. Tuhan tidak mau hal itu. Oleh sebab itu dia harus membarui kekuatan di dalam saudara ketika ada di ruang tunggu. Berkat dari ruang tunggu itu membangun iman kepada Tuhan, keyakinan kita ditumbuhkan akan Tuhan. Kalau saudara mempercayai Tuhan di masa ruang tunggu, apalagi untuk masalah-masalah Anda yang lainnya, Anda pasti akan bisa mempercayai Tuhan. Amin. Jadi di ruang tunggu, Anda tidak punya tempat untuk bersungut-sungut.
untuk menggerutu, untuk marah, untuk kecewa. Justru di ruang tunggu Anda lebih giat mencari Tuhan. Anda lebih giat melayani Tuhan. Pak, nggak ada kendaraan, jalan kaki. Tuhan kasih kaki. Satu kali, sering kali bukan satu kali, orang buka kaca, Pak Hendrik mau kemana? Enggak, saya mau pergi pelayanan. Mari naik mobil. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, tuntaskan. Iya Tuhan. Sampai saya jalan kaki, air mata saya keluar. Saya mau tuntaskan. Karena dulu pelayanan nomor 2, nomor 3. Tapi Tuhan mengubah. Saudara tahu, apakah saya enggak malu-malu? Dari punya beberapa mobil, beberapa rumah, jalan kaki. Sampai dari tadinya malu, kemudian sudah tidak lagi malu. Tadinya sabang berdoa selalu minta Tuhan buka jalan, Tuhan berkati pabrik, Tuhan tolong. Sampai akhirnya apa? Tidak pernah lagi minta. Hanya apa? Doa. Inginkan Tuhan. Gak pernah lagi minta. Apakah Tuhan tidak dengar? Apakah Tuhan tidak menjawab? Dia menjawab dengan tepat. Waktu saya dan saudara sudah siap. Amin. Ketika kita di ruang tunggu, Tuhan menghilangkan rasa malu kita. Sehingga yang saudara inginkan bukan lagi pakaian pada yang di bumi. Yang saudara andalkan bukan lagi harta bendamu. Tapi yang kau andalkan adalah Tuhan. Amin saudara. Berkat dari ruang tunggu adalah membangun kesabaran kita. Membangun kesabaran, menjadikan kita orang yang akan menunjukkan kemuliaannya. Ada banyak berkat yang kita bisa dapatkan di dalam ruang tunggu. Oleh sebab itu, ketika saudara sungguh-sungguh sedang menunggu, bukan berarti Tuhan tidak sedang bekerja. Berkatnya sedang dipersiapkan bagi saudara dan saya. Malaikatnya sedang bekerja bagi saya dan saudara. Saya berdoa saudara. Di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang untuk mencuri. Jadi jangan berkata bahwa Tuhan yang mencuri berkatku. No, iblis yang mencuri. Tapi seizin Tuhan. Tapi Tuhan datang untuk memberi hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan. Kata kelimpahan saya ada catat di sini, abundance, kata aslinya bahasa Yunaninya perisos, yang artinya melampaui. Jadi Tuhan datang tidak mau saudara dalam keadaan yang miskin. Saya juga lahir tumbuh remaja dari keluarga miskin. Sebab papa saya suka ilmu magic, ilmu hitam. Jadi ketika terima Yesus, muntah hari pertama 18 kali, hari kedua 3 kali, 21 kali muntah darah. Ilmunya keluar. Ilmu kebal, ilmu macam-macam. Tapi kami keluarga miskin. Nah saat itu ketika kami terima Yesus, Tuhan melimpahkan berkatnya sekeluarga. Jadi abundance itu perisos artinya melampaui. Artinya juga berlimpah di dalam kualitas, jadi dalam jumlah saudara. Dan juga unggul di dalam kuantitas. Jadi secara implikasinya adalah berkelebihan. Apapun juga yang kau kerjakan. Mari percaya bahwa Tuhan memberi secara berlimpah dalam kuantitas dan kualitas di dalam hidupmu. Di dalam pelayanan, di dalam bisnis saudara. Mari percaya akan hal ini. Saudara menjadi orang yang unggul di bidangnya. Ketika kami diberi sebuah
bisnis ayam penyet. Tadinya ayam penyet, sebuah ayam penyet yang lain yang sudah terkenal. Tapi tiba-tiba karena orang itu ketika kami buat di sebuah kota di Goa, orang lain protes. Mereknya sudah ada. Oke, saya sebut saja ayam penyet Ria. Ini teman saya dari Pak Rudi almarhum, seorang hamba Tuhan. Di kota Makassar itu laku keras. Jadi kami ambil di samping kota Makassar, ada kabupaten namanya Goa. Tapi yang di kota Makassar, anak Tuhan juga protes. Tiap hari dalam 1 bulan. Merek sudah naik, undangan sudah diberikan. Tiba-tiba Tuhan berkata dalam doa pagi hari, ampuni mereka. Bukankah berkat Tuhan yang menjadikanmu kaya? Oh iya, kalau saya tetap pakai ini dan tidak menjadi berkat buat orang, berarti itu bukan berkat Tuhan. Tuhan suruh mengalah. Saya tanya istri saya juga bilang, ya sudah Papa, mengalah. Saya teleponlah Pak Rudi, Pak, sekarang beliau almarhum, Pak keadaannya, Papa enggak salah, sudah pakai saja. Tidak Pak, saya doa Tuhan bilang mengalah. Wah, Bapak sudah doa? Sudah. Saudara tahu, datanglah kami ke Batam. Dan waktu datang ke Batam, Pak Rudi perlihatkan ada satu jemaatnya yang baru merintis ayam penyet Pacomot. Baru 2 outletnya, 2 apa 3 outletnya. Jadi belum terkenal. Dan tiba-tiba saya dan istri saling melihat dan kami tahu ini Tuhan. Saya berkata, oke, pakai ini. Besoknya, hari itu kami setting semuanya. Besoknya dan waktu peresmian, apa yang terjadi? Dimulailah ayam penyet Pacomot. Saya minta maaf karena undangannya ayam penyet Ria, yang diresmikan ayam penyet Pacomot. Tapi yang Tuhan katakan, karena destinimu besar. Kalau ayam penyet Ria hanya 1, saya nggak bisa buka kota lain karena di kota lain sudah ada yang franchise. Dan sejak saat itu, bahkan sampai hari ini, ayam penyet Pacomot itu dibuka di mana-mana, segala kemuliaan buat Tuhan. Ketika masa COVID, kami kaget karena Grab, Gojek Grab dan Gojek memberi penghargaan ayam goreng terlaris. Saya tanya mereka, kalau dibanding dengan KFC bagaimana? Oh, Bapak punya lebih laris, lebih banyak. Hah? Saudara, saya cerita buat ini bukan untuk kami. Saya ingin memberi Anda impact daripada firman Tuhan. Bahwa ketika Tuhan memberkati saudara, itu sampai berkelimpahan. Amin? Sampai berkelimpahan. Karena Tuhan tahu untuk siapa berkat itu. Waktu hati saudara tulus untuk Tuhan, wisdom itu menjadi tidak terbatas. Ruang terobosan itu terbuka buat saudara. Saudara bisa melihat yang orang lain tidak bisa lihat. Itu iman saudara. Tapi waktu hatimu hanya untuk uang, hatimu untuk memperkaya diri sendiri, hatimu hanya buat itu, saudara, itu sulit untuk terbuka. Kau tidak bisa melihat. Bahkan Tuhan memberi saya contoh, Presiden kita Jokowi. Kenapa bangsa yang besar ini bisa diatur begitu luar biasa? Karena ada satu kuncinya dia. Hatinya itu murni, tulus untuk rakyat. Amin. Amin. Sehingga Tuhan buka, apalagi saya dan saudara. Tuhan begitu rindu. Dia berkata, aku datang untuk memberi hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan. Siapa yang akan dipercayakan? Satu kali saya berdoa, Roh Kudus seperti bicara begitu menggema di dalam roh saya. Siapa yang akan aku percayakan harta di bumi? Kalau bukan engkau anak-anakku, siapa? Tapi seringkali kita jatuh cinta dengan apa yang dia berikan, bukan kepada dia. Seringkali kita hanya terlena, kita hanya inginkan berkatnya dan bukan Tuhan.
Kita sibuk dengan mainan yang Tuhan berikan. Tapi kita tidak sibuk dengan Tuhan dan apa yang inginkan hatinya. Kita jatuh cinta bukan pada Tuhan tapi kepada berkat-Nya. Saudara, hari ini biarkan ruang tunggu itu mengubahmu. Supaya terobosan terjadi, open heaven terjadi. Tuhan bawa engkau next level. Baharui perjanjianmu pagi hari ini. Dan mari berkata, Tuhan sekali lagi beri aku kesempatan, berkati aku dengan berlimpah, agar aku menjadi bendahara-bendahara, agar aku menjadi pengelola-pengelola, agar aku engkau bisa percayakan harta di bumi. Anak saya Ivan, di masa COVID dia buka all you can eat. Orang berkata tidak, bukan waktu yang tepat. Tapi di saat itu, saya doa Tuhan berkata, sediakan parit. Dan saya berkata pada ibu dan Ivan, Ivan, satu firman yang Tuhan berikan, sediakan parit. Apa itu? Buka sebanyak-banyaknya. Saudara tahu, biasanya kami 1,5 tahun baru break even. Tapi di masa COVID, hanya butuh waktu 5 bulan, 6 bulan, sudah kembali modal. Mengapa? Mengapa? Karena parit disediakan. Dan ketika hujan turun, air itu tidak terbuang percuma. Waktu masa COVID, kami beli tempat, kami sewa tempat, harganya 50%, harganya hanya 30%, murah. Bahkan kami masuk di mall, tadinya sewanya 550 per meter, kami dapat hanya 10%-nya 48.000 per meter. Service charge-nya 165.000, kami diberikan dengan 5.000, saya tidak sebut nama mallnya. Sebab itu yang mereka mau. Lihat saudara, Tuhan mengirim berkat. Hari-hari ini ada yang Tuhan orang yang beri kami mall. Saya berkata, saya diberi kepercayaan, tidak. Sebuah mall kecil, Bapak ambil. Diberikan setiap, tunggu saya berdoa. Diberi lagi apa? Diberi tempat, tidak lagi harus mengeluarkan uang. Itu. Tapi Tuhan memberikan itu. Saudara, kami mau sebuah tempat, ada beberapa orang di kota Makassar yang punya beberapa tempat. Dan dia berkata apa? Pak, enggak usah bayar, kita kerjasama. Saya berkata, iya Pak. Tapi dia berikan harganya, kerjasamanya harganya yang sangat bagus menurut kami. Nggak perlu keluar uang. Ketika saudara sungguh-sungguh, berkat itu dilimpahkan bagi setiap saudara. Amin. Saya tutup dengan khotbah 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tidak usah dibaca, kita nggak punya waktu. Cerita tentang janda yang miskin, janda yang punya utang, janda nabi yang punya utang. Dan penagih utang akan datang dan kemudian dia akan memberikan anaknya. Di ayat yang pertama, ketika saya baca ayat ini saudara, saya merasakan bahwa inilah terobosan yang diberikan. Dan kalau kita semua belajar akan hal ini, maka kita juga akan mengalami terobosan di dalam keuangan kita, di dalam berkat Tuhan. Janda nabi ini berkata, hambamu sudah mati. Dia orang yang takut akan Tuhan, tapi dia meninggalkan utang. Saudara, jadi saya beri perkataan nabi tukang utang meninggalkan utang kepada istrinya. Kalau dia benar hidupnya, dia mungkin tidak berzina, mungkin tidak mencuri, tidak membunuh. Tapi menurut saya, kalau seorang benar hidupnya, takut akan Tuhan, maka dia tidak mungkin meninggalkan utang. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Apa yang membuat
Nabi itu semasa hidupnya tidak bisa melihat buli-buli berisi minyak. Padahal buli-buli berisi minyak itu sudah ada sejak dulu dalam rumah mereka. Apa yang membuat mereka tidak bisa melihat itu? Utang. Utang membuat orang tidak bisa melihat potensi ilahi dalam hidupnya. Jadi ketika saudara dililit utang, jangan tutupi utang itu dengan utang. Apalagi zaman sekarang pinjol. Saudara tidak mau, saya pun dengan ibu selalu ditelepon, Pak ada bisa utang tanpa bunga. Bisa utang dengan ini, mulai dari kartu kredit dan pinjol dan macam-macam. Tutup saja saudara. Wanita ini diwariskan utang oleh suaminya. Buli-buli berisi minyak itu bicara tentang potensi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Tapi seringkali kita mencari itu di luar. Ketika orang mengalami kesulitan, seringkali dia mencari pertolongan di luar. Jadi poin yang pertama adalah untuk mengalami berkat Tuhan, terobosan dalam hidupmu. Saudara kembali harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan tanya Tuhan akan segala sesuatu. Saya heran mengapa Nabi ini waktu hidupnya tidak datang ke Elisa. Tapi justru datang ke tukang utang. Jadi tidak dijamin bahwa seorang yang melayani Tuhan, kalau saudara sikap hidupmu salah, maka saudara bisa saja mengalami kesulitan di dalam ekonomi, dalam keuangan. Seperti Nabi ini. Saya yakin bahwa ketika Nabi ini tahu bahwa ada buli-buli di rumahnya, dia akan bertobat. Tapi buli-buli berisi minyak tidak akan terlihat dalam hidup. Potensi itu tidak akan terlihat. Kalau di pikiran orang ketika dililit utang apa? Hanya berutang, utang satu, tutupi utang lagi, tutupi utang lagi. Saudara, tutupi utang lagi, pinjam sini, pinjam situ. Pinjam ini, pinjam, oh punya masalah, telepon minta pinjam, minta tolong ini, telepon. Waktu kami berutang, Tuhan berkata, stop, berhenti. Jangan berutang lagi. Sekalipun kami makan sangat sederhana. Kami tidak pernah minta kepada mama, kepada papa, kepada mertua. Tidak. Sekalipun Ivan sakit, kami tidak pernah minta. Kenapa? Saya mau berharap kepada Tuhan. Mau melihat Tuhan bekerja. Sekali sungguh-sungguhlah. Dan janda Nabi ini datang kepada Elisa. Ayat yang kedua ditanyakan, apa yang kau mau? Seringkali dia pasti akan berkata, Pak, Elisa pinjam uang karena saya punya utang banyak. Bukankah sudah diungkapkan bahwa dia punya utang banyak? Tapi pertanyaan Elisa menguji wanita ini. Dan wanita ini tidak menjawab. Di ayat yang kedua yang sama, kemudian Elisa berkata, apa yang ada di rumahmu? Dan wanita itu berkata, aku punya buli-buli berisi sedikit minyak. Saudara, jangan pernah mau selalu jalan pintas, shortcut di dalam solusi setiap masalah. Kalau itu yang kau lakukan, engkau tidak akan mungkin bisa melihat potensi ilahi dalam hidup. Jadi saudara mesti tenang dan temukan potensi ilahi dalam hidup saudara. Sebab saya percaya bahwa setiap orang punya potensi. Nick tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi hari ini dia menjadi motivator yang dipakai Tuhan begitu luar biasa dan menjadi milioner. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi jangan berkata saya tidak punya.
Kalau hanya mata saudara tertuju kepada utang, solusi jangka pendek selalu. Bagaimana menelpon orang? Ada orang yang selalu begini Pak, kalau ada masalah. Saya tahu tidak ada orang seperti itu di Temanggung. Kalau ada masalahnya, dia ada utangnya, dia pasti telepon orang lain. Saudaranya atau siapa saja. Pak, saya minta tolong Pak, kasih saya pinjam sekian. Gitu, dia pinjam sini. Sudah itu selesai, dia butuh lagi, Pak, saya mau pinjam Pak, sekian, dikasih lagi. Pak, saya mau pinjam Pak, dikasih lagi. Akhirnya semua orang dipinjami. Semua orang telepon, marah, kecewa dengan dia hanya diam saja sampai orang sudah bosan. Atau kalau enggak, dari satu utang ke utang lain. Saya mau berkata saudara, mengutang bukan solusi. Saudara sepakat dengan saya? Amin. Bahkan saya mau berkata begini, saya ini bisnismen saudara. Bank memberi Anda utang, ketika saudara berutang cuma sedikit, dia akan minta saudara tambah lagi utang. Betul enggak? Betul enggak? Ketika saudara sudah banyak utang, dia akan berkata tambah lagi. Demikian dunia mengikat orang. Sehingga di pikiran orang itu hanya utang. Tapi dari pengalaman saya mau berkata seperti ini. Orang yang berutang banyak, hidupnya tidak akan bahagia. Walaupun itu utangnya dalam bentuk utang bank. Jadi kalau utang bank, berutanglah seminim mungkin. Sampai akhirnya engkau tidak lagi berutang. Amin. Amin. Justru engkau yang memberi utang. Karena kalau engkau berutang bertambah banyak, uangmu tambah di sana, keuntungannya di sana. Poin yang setelah engkau menemukan potensi, saudara mesti fokus masuk ke dalam ruangan. Dia dan anak-anaknya berdoa. Pergi mengambil bejana-bejana di sekeliling rumahnya. Dia punya buli-buli berisi minyak tapi enggak punya bejana. Apa itu bejana? Bejana itu berbicara tentang manajemen. Berbicara tentang keberhasilan seseorang. Jadi saudara pergi belajar dan saudara sudah terkonek dengan orang-orang. Orang-orang itu. Bisnismen, kalau saudara hamba Tuhan, belajarlah kepada hamba Tuhan yang berhasil hidupnya. Bagaimana? Kalau saudara pengusaha, belajarlah kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berhasil, bangunlah hubungan yang baik dengan mereka. Dan catatannya adalah jangan terlalu sedikit bejana itu. Jangan terlalu sedikit. Jadi saudara harus ambil bejana sebanyak-banyaknya, belajar sebanyak-banyaknya, bangun hubungan yang baik sebanyak-banyaknya, supaya ketika minyak itu disalurkan ke bejana, saudara sudah tahu saudara harus jual kemana. Dia jual kemana? Ke yang punya bejana. Jadi marketnya sudah ada. Nah, saya sedikit mengupas firman Tuhan dengan cara marketplace. Saudara, karena seringkali orang pun menemukan potensinya, tapi dia tidak tahu mau dijual kemana. Kenapa? Karena dia tidak membangun hubungan kepada orang-orang. Jadi saudara harus bangun hubungan yang baik. Dan setelah itu dia kunci rumah, dia dan anak-anaknya. Menuangkan minyak ke setiap bejana penuh. Hal yang berikutnya, ketika saudara ingin terobosan dalam rumah tangga, suami, istri, dan anak, saudara harus sungguh-sungguh unity. Jangan lagi bertengkar, jangan lagi saling mempersalahkan. Dan yang berikutnya adalah jadilah berkat. Jual semuanya. Elisa berkata, dan ambil sisanya. Bayar utangmu dan ambil sisanya. Sayang sekali ketika saya merenungkan ini. Kalau hidup wanita ini untuk menjadi berkat, maka dia tidak hanya cukup untuk dirinya, untuk membayar utangnya. Bahkan dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena satu prinsipnya, minyak itu dituang. Dan bejana itu masih ada. Saudara, saya berdoa. Berkat Tuhan
ketika saudara sungguh-sungguh mengikutimu. Kau akan bisa menarik berkat Tuhan. Saya agak hati-hati ketika bicara tentang berkat. Karena terlalu banyak dan terlalu ajaib yang Tuhan lakukan. Tapi saya rindu Anda bukan tertarik pada berkatnya, tapi pada Tuhan. Waktu saya mempersiapkan ibadah ini, tiba-tiba Tuhan menaruh sesuatu di hati saya. Saya nggak punya apa-apa selain Tuhan. Dan saya rindu, Tuhan berkata, nak, doakan. Impartasikan itu. Biar lahir. Biar Tuhan memakai setiap saudara menjadi bendahara-bendaharanya. Biar Tuhan mau mengurapi saudara. Ketika saudara diurapi dan Tuhan lakukan terobosan, berjanjilah satu hal, untuk kau semakin mengasihi Tuhan. Jangan lagi menomorduakan Tuhan. Tuhan rindu untuk mempercayakan terlalu banyak. Tapi dia perlu untuk saudara dipersiapkan. Dan biar pengurapan ini memampukan saudara. Mungkin engkau ada di masa ruang tunggu. Biar engkau mendapatkan berkat dari ruang tunggu. Dan saudara akan mengalami terobosan. Ini adalah impartasi. Kami nggak punya apa-apa. Tapi saya berdoa, anugerah yang sama bahkan lebih Tuhan berikan atas hidup. Kalau Tuhan buat terobosan dalam hidup kami, Tuhan akan lakukan hal yang lebih lagi. Bapa, kami angkat minyak urapan ini. Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami agungkan, Kau yang kami puja-puja. Biarlah pengurapan-Mu, impartasi ilahi, berkat Tuhan mengalir atas setiap anak-anak-Mu. Jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang menarik berkat-berkat-Mu. Percayakanlah kepada setiap anak-anak-Mu. Lakukanlah terobosan. Open heaven Lord, open doors Lord. Bapak-bapak berdoa, pintu-pintu terbuka bagi setiap anak-anak-Mu. Dan di dalam nama Yesus, abundance, abundance, abundance. Berkelimpahanlah berkat-Mu atas setiap anak-anak-Mu. Dan hati kami juga penuh dengan berkelimpahan. Selalu mengikuti kemana Engkau ingin kami memberkati. Dan di dalam nama Yesus, biarkan gereja ini menjadi gereja yang penuh dengan berkat Tuhan. Berkelimpahanlah seluruh jemaat-Mu, seluruh kami hamba-hamba-Mu. Dan di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.